2, 3. Ya. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kembali kita dipersatukan, bersekutu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap puji-pujian yang akan kita naikkan, dan juga untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan juga untuk pokok-pokok doa yang akan kami bersama-sama kita panjatkan pada akhir nanti. Mari kita, sebelum kita memulai ibadah pada persekutuan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk internet yang akan kami gunakan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang akan pimpin, Tuhan sertai, sehingga persekutuan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami pun berdoa untuk teman-teman yang lain yang mungkin masih dalam proses bergabung. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati dan memberikan kelancaran di dalam proses bergabung di dalam meeting pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami pun berdoa untuk Pak Dedi yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkatinya di dalam setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang akan dibawakan, sehingga menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan tangan-Mu. Amin. Ya. Mari kita bersama-sama, kita akan mendengarkan satu pujian, yaitu Engkaulah Perisaiku. Biarlah pujian yang akan kita dengarkan, yang akan kita nyanyikan bersama-sama ini, mengakui bahwa Tuhanlah sebagai perisai di dalam hidup kita sehari-hari. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpa
sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Bapak Ibu yang terkasih, kini kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Dedi dengan tema pada malam hari ini yaitu To Be Next Level. Kami persilahkan untuk Pak Dedi. Terima kasih, Cik Christine. Ya. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini baru tahun ini baru sekali ini saya mengikuti persekutuan doa ini, tahun lalu juga sekali ya. Oke, maafkan kalau tidak bisa selalu ikut terlibat. Dan terima kasih juga untuk kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk membawakan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas hidup yang Kau beri, dalam suka dan duka hidup kami. Di masa pandemi yang setahun lebih boleh ada dalam hidup kami. Hampir seluruh dunia mengalami itu. Tapi Bapa pelihara kami sampai hari ini. Kami masih bernafas, masih hidup, masih bisa bersekutu, mendengar firman Tuhan, menyanyi dan berdoa. Itu berarti Tuhan punya rencana atas hidup kami. Keberhasilan, kegagalan, suka dan duka hidup kami. Berjalan bersama Tuhan. Terima kasih lagu tadi mengingatkan kami. Di tengah badai sekalipun Kau tetap memelihara hidup kami. Terima kasih untuk gerejamu, GKM Jemaat Kanaan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati malam ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati pimpin kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Roh Kudus sendiri membuat kami mengerti dengan semua kelemahan, perkataan, persiapan, pemikiran manusia. Bapa di surga, berkati waktu di depan kami ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, tadi slide-nya sudah
sudah keluar. Ya, terima kasih. Sebentar, ya. Terima kasih, Bu Yeni. Saya diberikan tema to be next level. Yang mungkin saya artikan, kalau tidak salah, diharapkan kita ada di tingkatan yang berikutnya. Kita ada di posisi yang seharusnya terus maju. Ayat yang akan sebagai fokus bahasan kita, Ibrani 5 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara, beberapa dari kita ada yang wira swasta, ada yang kerja juga sama ya ikut orang maksudnya di perusahaan. Kita tuh ada satu rencana-rencana dalam hidup kita atau rencana-rencana dalam perusahaan, dalam bisnis untuk tahun-tahun ke depan. Kalau bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50, 100 tahun kalau bisa. Supaya terus ada semangat, ada hal yang kita mau capai, ada hal yang kita mau raih. Itu hal yang wajar karena menandakan bahwa perusahaan itu, bisnis itu sehat dan itu tumbuh. Begitu juga di perusahaan di tempat saya bekerja. Sebelum pandemi kami merencanakan beberapa hal, ada beberapa kami memulai beberapa tahun terakhir itu pembukaan di cabangnya itu masih di Jawa Barat ya. Ada toko dibuka di Jawa Barat. Saya kerja di perusahaan retail, perusahaan toko eceran, supermarket. Nah itu kemudian direncanakan, kemudian dibangun, akhirnya apa? Sudah dibangun. Itu sebelum pandemi. Ketika masuk baru setengah lah ya, sekian puluh persen, pandemi masuk sudah. Mengejutkan sekali karena itu udah deal dengan kontraktor kan, toko itu. Ya artinya maunya bukan hanya satu toko kan, namanya semua punya rencana yang begitu menggebu. Apa yang terjadi setahun lebih? Bangunan akhirnya memang tahun lalu sudah jadi juga walaupun terseok-seok begitu. Akhirnya jadi, tapi belum bisa dibuka. Kami berharap waktu itu Januari. Ya udah bertahanlah, itu udah hampir 6 bulan tuh ya. Itu karena pertengahan Juni Juli lah itu jadi utuh gitu ya, udah siap masuk, siap buka, siap masuk barang begitu. Nggak bisa lagi sudah. Kita mau pusing juga, pusing kepala. Karena hal itu membuat dari pimpinan, direksi, semua karyawan juga stres juga, termasuk saya. Karena ini perkembangan perusahaan yang mesti terus ada. Begitu juga untuk kita semua, baik pebisnis maupun yang bekerja di perusahaan. Maunya juga kan karir naik, gaji naik dong ya, semuanya ya. Karena biaya naik, inflasi terus naik kan. Harusnya naik. Tapi apa boleh buat? Biaya makin tinggi, tapi omset makin kendor. Apa yang saya katakan ini memang tidak semua di dunia bisnis, di lini bisnis, semua terjadi begitu, tidak. Karena apa? Ada beberapa juga perusahaan yang tidak seperti stuck begitu ya, tapi ada juga perusahaan itu malah berkembang dan boleh bilang menguntungkan puluhan bahkan ratusan persen. Minimal kita bisa lihat di orang yang jual alat-alat kesehatan, apalagi yang jual masker ya, pabrik begitu. Itu boom sekali, bukan hanya dijual dalam negeri tapi di luar, ekspor. Kalau kita bicara seharusnya, siapa sebenarnya yang menetapkan seharusnya? Kalau suatu perusahaan atau kita pun menyatakan bahwa nanti tahun depan saya akan buat ini. Harusnya begini. Hidupku harusnya begini, hidup perusahaan harusnya begini, hidup bisnisku harusnya begini. Hidup anak-anakku harusnya begini. Pikir-pikir siapa yang mengharuskan? Ternyata apa? Ada satu dalam diri kita memang, ada satu daya juang. Contoh kalau kita lapar harusnya makan. Kita berjuang untuk dapat makan. Setelah makan harusnya, nah itu dia. Harusnya apa? Harusnya ada kegiatan yang lain. Ada satu hiburan yang lain. Kita nonton TV, kita tamasya kemana? Harusnya.
Terus kita membuat dalam diri kita harusnya dan harusnya. Nah, kali ini kita diperhadapkan dengan satu ayat. Harusnya. Tapi bukan yang seperti, kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Harusnya apa nih? Harusnya sukses dong ya. Harusnya kemauanku yang tercapai. Tapi di sini dikatakan harusnya menjadi pengajar. Oke, kita masuk ke slide kedua. Nanti kita akan balik lagi ke slide pertama tadi. Kita masuk ke slide kedua. Rupanya sebelum tadi yang ayat kita baca, ada bagian yang kita mau coba renungkan. Ini bagian yang sering kali kita baca dan kita sering juga dikhotbahkan. Mudah-mudahan kita juga sering membacanya dan cukup hafal. Saya akan bacakan perlahan. Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku. Selama berapa lama? 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah, Tuhan bilang, dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentian. Sudah kita lihat lagi perjalanan bangsa Israel. Ini waktu di kitab Keluaran ya, waktu kejadian ada di Mesir kemudian keluar. Saya kemudian lagi berpikir-pikir tadi juga ya. Ya mudah-mudahan saya ajak kita juga berpikir supaya ini jam-jam mengantuk, jangan ngantuk juga terutama saya. Orang Israel itu ada di Mesir waktu kapan? Bukankah waktu ada kelaparan di Israel? Di tanah perjanjian, tanah Kanaan ada kelaparan kan? Kelaparan soal perut ya. Tuhan terus memimpin. Waktu itu masih 70 orang gitu ya, 70 keluarga saudara-saudara Yusuf dan semuanya, ada Ruben, ada yang lain-lain ya, masuk. Itu karena apa? Karena perut. Urusan perut ya, masuk ke Mesir. Setelah di Mesir sekitar kurang lebih 400 tahun ya, akhirnya 400 tahun gitu ya, beranak pinak akhirnya begitu banyak jumlah mereka. Mereka tetap makan enak, cukup makan. Tapi apa yang membuat mereka teriak? Bukankah akhirnya mereka teriak, Tuhan tolong kami. Kenapa? Karena ada tekanan penindasan. Mereka teriak bukan karena makanan, karena makanan cukup. Bahkan boleh dibilang berlimpah, karena waktu mereka dicoba ada di padang gurun, mereka bilang lebih baik di sana, Musa, ngapain akan mati di sini kan? Lebih baik di sana. Ada kuali berisi daging, bayangkan, ya kan? Mendingan mati di depan kuali itu makan daging gitu, lagi nikmat-nikmatnya. Kenapa di padang gurun? Artinya nanti ada kekurangan itu, tapi penindasan itulah yang membuat mereka teriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar mereka. Teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Tuhan akhirnya mengutus Musa untuk keluar. Ya. Apa yang membuat keluar dari Mesir? Ingat, bukan makanan. Bukan soal perut, tapi penindasan. Tapi ketika keluar dari Mesir, mereka apa? Bersungut-sungut lagi. Kenapa? Harusnya kan di sana. Kenapa di sini jadi kelaparan lagi? Ini lucu juga ya. Ketika mereka lapar, urusan perut, mereka masuk Mesir. Sekitar 400 tahun di sana. Cukup makanan. Tapi ketika cukup, mereka teriak. Kenapa teriak? Kan cukup makanan. Bukan soal makanan lagi. Tapi soal penindasan dari bangsa Mesir kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel terlalu cepat sekali beranak pinak begitu ya. Dan akhirnya hampir menguasai Mesir. Mereka tidak mau bangsa itu. Akhirnya mereka ditindas, dijadikan kuli sebenarnya ya. Bangun bata-bata dan semua segala macam itu mereka teriak.
Kemudian akhirnya mereka keluar. Nah, ketika keluar, balik lagi yang tadi saya katakan, mereka ingat lagi, Tuhan ingin membawa mereka untuk keluar dari penindasan. Tapi mereka selalu balik lagi karena urusan perut. Mereka lupa waktu mereka teriak kepada Tuhan, bukan urusan perut. Ini kadang-kadang kalau pikir-pikir lagi, iya ya, kok kita seperti itu. Kalau kita ingat lagi waktu pertama kali Yusuf dibawa, Tuhan izinkan masuk terus dengan rencana Tuhan, seorang Yusuf yang kecil masuk ke daerah Mesir ya, dibawa waktu itu sama pedagang-pedagang masuk masuk Potifar, masuk penjara, akhirnya ketemu ke istana Firaun. Akhirnya menjadi orang nomor 2 dan dia berkuasa di Mesir. Saudara, apa yang dilakukan Yusuf? Dia tetap, untuk orang Israel, makanan yang najis itu tidak dimakan sama dia. Satu hal. Tapi kemudian terus ya, berkembang, dia memimpin Mesir semuanya. Akhirnya apa? Satu hal yang dia katakan, kalau nanti, ini menjelang matinya Yusuf ya, kalau nanti Tuhan membawa kamu keluar jauh-jauh hari, Yusuf sudah ngomong, nanti Allah akan membawa kita keluar dari Mesir. Jangan lupa bawa tulang-tulang ke tempat di mana Tuhan Allah menjanjikan satu tanah bagi bangsa Israel. Jauh-jauh hari seorang Yusuf melihat, padahal apa? Kemakmuran Mesir di depan matanya dan dia nikmati. Itulah seorang Yusuf. Sehingga menjadi berkat buat bangsa itu dan bangsa sekitarnya termasuk Israel. Tapi justru ketika bangsa Israel masuk semuanya, Firaun turun-turunan tidak mengenal Yusuf lagi, akhirnya menindas bangsa Israel. Kita belajar apa? Perbedaan jauh sekali dengan Yusuf dan kemudian keturunan saudara semuanya, keturunan kakak-kakak beradik itu sampai semuanya itu sifat yang lama-lama berangsur berubah. 400 tahun, saya pikir mungkin kelamaan kali 400 tahun ya. Atau terlalu sebentar juga nggak tahu. Tapi pengaruh kenikmatan Mesir terlalu membuat terlena. Kenapa saya masukkan Ibrani 3:7-11 supaya kita coba masuk ke dalam tadi ayat yang tadi. Seharusnya kamu menurut waktu seharusnya. Jadi diingatkan lagi sebelum ayat itu, sebelum pasal itu, bahwa ingat dulu nenek moyangmu juga 40 tahun di sana. Itu terjadi hal-hal yang membuat mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalan itu. Kalau kita lihat terus perkembangannya. Kalau melihat hal ini, dulu dicatat untuk apa? Untuk kita belajar dari masa lalu. Kadang-kadang ada kalimat, bukan kadang ya, kadang-kadang kita juga menasihatkan anak-anak, belajarlah ya, pengalaman adalah guru yang paling baik. Tapi ada lagi yang kata-kata bijak, ya, jangan pengalaman kita. Contohnya, ya kalau misalnya kita belajar jalan, jatuh ya nggak apa-apa, waktu kecil ya, jatuh, kita jalan lagi, itu pengalaman kita. Tapi kalau soal apa? Narkoba, ya jangan coba. Nanti nggak bisa lolos, keterusan, dan kita bisa parah di sana. Jadi cukuplah pengalaman orang lain, bukan? Jangan kita yang mengalami. Nah, begitu juga ini. Bangsa Israel, nenek moyangmu, ini Ibrani ditulis ya, untuk orang-orang Israel. Nenek moyangmu sudah mengalami hal ini. Tapi bukan hanya nenek moyangmu yang boleh dibilang sesat hati aja. Buktinya Yusuf enggak kok. Betul ya? Buktinya Musa enggak kok. Betul ya? Tapi ini yang 40 tahun ya mereka gitu ya. Nah, memang enggak semua. Tapi bayangin 40 tahun. Akhirnya Tuhan bilang, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kalau kita lihat lagi dari bagian Alkitab yang lain, itu benar-benar, saudara. Yesaya 1 ayat 9, ya saya bacakan ke saudara. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Benar-benar hampir semua mayoritas untuk tidak taat kepada Tuhan.
untuk mereka sesat hati, begitu menyakiti hati. Lalu kenapa mereka bisa akhirnya bertahan sampai hari ini? Jangan lupa, bagian Alkitab yang lain mengatakan waktu mereka masuk akhirnya ke tanah perjanjian itu, kamu jangan bangga kan, dibilang Tuhan, firman Tuhan ya. Kamu jangan bangga. Ulangan 9 ayat 5 ya. Bukan karena jasa-jasamu gitu kan. Karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, negeri bangsa-bangsa itu ya Tuhan. Tumpas 7 bangsa itu ya. Tapi karena Tuhan ingat akan janjinya kepada nenek moyang, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Karena janji Tuhan. Ingat, karena janji Tuhan. Tuhan setia akan janji. Bukan karena kehebatanmu. Sebagian besar dari mereka justru tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil. Dan itu terus. Tuhan pelihara. Sampai akhirnya yang tadi ayat itu mengingatkan kita. Menurut waktu. 40 tahun. Saya nggak tahu itu waktu yang cukup singkat atau cukup lama. Tapi itulah Tuhan memberikan waktu yang sebegitu lama untuk itu. Untuk mereka. Untuk semua dari kita. Saya adalah contoh orang yang tidak cukup baik dalam pertumbuhan rohani karena saya lahir dari keluarga Kristen, kemudian dari orang tua yang majelis juga, akhirnya ya seperti inilah, jatuh bangun. Dari kecil udah aktif persekutuan di gereja, sampai kadang-kadang waktu itu di gereja tuh kami semua keluarga, anak-anak kami berempat bersaudara, saya punya cici satu dan punya adik dua, pelayanan di gereja, kami saking aktifnya tuh gereja. Sampai suatu saat, satu malam, mami saya masuk rumah sakit. Orang gereja ngasih tahu. Padahal sorenya kami ketemu. Nih ke gereja dulu ya. Ya, bye ke gereja. Udah malam itu masuk rumah sakit. Nggak tahu kenapa tuh. Dan kami bingung kan. Itu para majelis di sana, para pekerja di sana. Ini anak-anaknya 4 orang ada di sini, maminya di rumah sakit kok kalian nggak tahu. Kami nggak ada yang tahu. Saking apa? Saking cintanya sama pelayanan. Tapi sama mami sendiri nggak tahu nasibnya gimana. Kami kaget juga, dipikir bercanda. Katanya beneran masuk rumah sakit. Sampai seperti itulah, itu yang kami lakukan semuanya. Dengan keterbatasan, dengan pengetahuan, dengan apapun. Tapi kemudian lama sekali. Akhirnya kami jatuh bangun, terutama saya dari keluarga yang, ya dari 4 bersaudara itu, saya yang paling rusak rupanya, jatuh bangun. Dan perkataan ini saya lagi ingat-ingat, iya, ini cukup sulit sekali. Saya juga kalau lihat 40 tahun, mungkin saya waktu hidup zaman itu, mungkin saya termasuk orang yang sesat hati. Dan mungkin tidak pernah mengenal, tidak mau mengenal jalan Tuhan. Itu yang saya lagi pikirkan, gumulkan, memang nggak mudah. Saya harus bawakan hal-hal yang saya sendiri mungkin tidak menjadi contoh yang baik dalam pertumbuhan. Tapi di sini bisa dilihat satu hal. Siapa yang mengatakan seharusnya? Siapa yang memilih bangsa Israel? Siapa yang mengharapkan mereka untuk beribadah? Siapa yang melepaskan mereka dari tindasan orang Mesir? Kalau ditanya, Tuhan kenapa? Engkau pilih bangsa yang tegar tangguh. Tuhan tahu, Tuhan pasti tahu. Tapi kenapa engkau tetap pilih? Ini poin. Nah, ketika katakan seharusnya. Bagian Alkitab lain apa sih yang masuk seharusnya? Saya suka kadang-kadang paralelkan semuanya. Kadang-kadang bisa benar, bisa enggak juga sih. Paralelkan. Kalau di perjanjian lama yang banyak harusnya itu di kitab apa saja? Kitab Imamat. Kalau kita baca itu paling susah kan, paling cepat ngantuk kita. Ya. Obat ngantuk paling mujarab Imamat salah satu. Baca semua peraturan, dah harus. Tidak satu pun yang ya semuanya harus. Dan siapa yang bisa mengerjakan? Kemudian kita lihat lagi dalam perjalanan. Tuhan Yesus pernah mengatakan apa? Anak manusia harus menderita, dicemooh, ditolak, disesah, dihina, diludahi.
tapi dia tetap lakukan. Dari surga mulia, dia tinggalkan semua. Dia katakan, aku harus datang ke dalam dunia, sekalipun dia tahu dia harus mati. Mati yang paling mengerikan, yang tidak pernah satu orang pun mengalami. Tuhan Yesus bilang, aku selalu melakukan yang berkenan kepadanya, dan Bapakku selalu menyertai aku. Pada saat kapan kata-kata itu tidak berlaku? Di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Cucuran keringat sampai tetesan darah. Satu hal, itu yang Tuhan Yesus sangat takutkan. Bapaknya murka. Dia harus tanggung. Di taman Getsemani 3 kali dia berkata, Bapa, kalau boleh, jangan ini lalu daripadaku. Lah, tapi jangan kehendak dia aja. Kita masuk slide berikut. Ibrani 4 ayat 2, kita yang hidup zaman sekarang ini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Kepada kita itu kepada kitab yang ditujukan untuk kitab Ibrani ini. Kepada mereka itu diberitakan dan kepada kita juga, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Kemudian slide berikut. Ibrani 6 ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban. Bukan hanya lamban, tapi berhenti untuk tidak bergerak, tidak maju lagi. Tapi hendaklah kamu menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Para nabi-nabi, mereka jauh sebelum zaman anugerah ini, zaman sebelum Kristus. Tapi mereka tetap setia, mereka tetap taat kepada Tuhan. Walaupun nabi-nabi itu akhirnya kita lihat di perjanjian baru diingatkan, kamu orang-orang Israel yang membunuh nabi-nabi. Disebutkan dari zaman apa sampai akhirnya Zakaria melempari mereka dengan batu, membunuh mereka, menolak mereka, walaupun mereka mengingatkan akan hal yang paling penting tentang Allah dan janjinya. Kemudian yang berikut, Bu, slide. Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus Yesus Tuhan kita, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita lihat juga Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Saya baca untuk saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Karena di dalam Kristus semua berkat rohani itu ada semua di dalam Dia. Ada seorang khotbah waktu itu sempat berbicara. Nah, ya walaupun ungkapan ada satu ilustrasi, tidak semua memang ilustrasi bisa dicocokkan dengan yang dimaksud akhir, tapi mungkin kita bisa menggambar. Kantong Allah itu seperti sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah kosong. Saudara mau minta apa lagi? Karena apa? Karena yang terbaik yang dia punya satu-satunya. Anak yang sangat dikasihi.
diberikan untuk kita, untuk dunia, Yesus Kristus. Apalagi di bagian Alkitab yang lain, kalau dia berikan anaknya untuk kita, apalagi yang tidak diberikannya, karena itu yang terbaik yang sudah diberikan. Yang lain tambahan, bukan? Kristus ini menjadi pokok. Kristus di kayu salib. Jadi kalau kita bisa bilang harus, kata harus itu paling tidak suka, tidak enak didengar. Saya adalah orang yang waktu kecil papi mami nggak tahu di mana waktu itu ya seperti itulah. Jadi saya dititip-titipin gitu ya, sama saudara, sampai om, tante, paling lama di kakek saya. Di kakek saya itu cukup keras didikannya, jadi ya pagi-pagi, makanya saya biasa sekarang bangun jam 4 karena dari kecil udah suruh bangun jam 4 tuh. Alarmnya apa dulu, bukan beker, bukan HP, nggak ada ya. Ya itu seperti itu, bukan bunyi apa-apa, tapi ditendang pintunya ya, pintu kamar tuh sampai jebol. Tendang, bangun, Dedi bangun. Jadi kami terbiasa sekarang kalau bangun tuh lompat langsung ya, langsung melek, nggak boleh merem lagi, nggak boleh kucak-kucak, langsung melek, langsung. Seperti saya dididik begitu rupa, ya lumayan sekian tahun. Sehingga akhirnya sekarang biasa, dengar beker langsung, dengar alarm langsung melotot matanya, udah nggak bisa tidur lagi. Kata harus itu menjadi terngiang dan begitu menderita buat saya, karena semuanya harus. Jadi kamu harus begini, harus begini, harus begini. Saya mau ngomong harus diam, harus dengar, ya semuanya saya diam. Timbul perfeksionis dalam pikiran saya. Tidak semua saya harus. Ya orang lain juga harus. Tapi ini hal yang beda. Ketika saya terus di dalam kekristenan, di dalam Tuhan, di dalam pertumbuhan, yang Tuhan izinkan dalam jatuh bangun saya, ada harus yang beda. Yang tadi awal saya katakan, mengapa Tuhan Yesus harus jadi manusia? Mengapa dia katakan dia harus menderita bahkan mati buat? Mengapa? Semua karena cinta. Semua karena kasih. Yang dulu saya pikir harus itu kebencian. Menjengkelkan, bos. Memuakkan. Tapi di dalam Tuhan, harus itu menjadi satu kerelaan. Aku harus. Anak manusia itu harus ditolak oleh tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, diserahkan kepada tangan orang berdosa. Dia akan dibunuh, disalib. Aku rela. Itu kalimat yang lain. Tuhan Yesus bilang, aku rela. Karena aku tidak rela kamu mati dalam dosa. Aku tidak rela kamu di bawah murka Bapa. Biar aku yang aku. Itulah kasih itu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, anak saya yang pertama itu waktu SMP, dia sakit demam berdarah, masuk dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Waktu itu trombositnya tinggal 5.000. 5.000, saya sampai pikir 5.000 apa 15.000 apa 25.000 apa 35 atau 50. Yang mana yang benar? Perawat sampai bilang 5.000. Enggak salah. Harapan apa coba 5.000? Di situ saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya cuma bilang, Tuhan jangan ambil anak. Aku nggak mau. Tuhan ambil aku. Sebelum kau ambil anak, kau ambil nyawa. Aku nggak pernah rela Tuhan, anakku mati. Depan mata, aku nggak mau. Depan mata saya, anak saya lagi hitam semua. Itu saya diajar Tuhan untuk mengasihi anak saya. Saya adalah orang yang tidak tahu saya belajar dari mana sebagai seorang ayah. Dulu pun saya lagi pikir, saya udah sharing sama anak-anak istri saya. Saya tidak pernah kepikir saya punya keluarga. Ya, karena saya juga
Waktu kecil tidak jelas gitu ya. Artinya saya dititipin sana sini, saya nggak tahu hidup ini gimana. Sehingga waktu punya anak, ya anak saya nomor satu itu banyak korban juga, tanda kutip ya. Korban karena ya itulah, saya tidak bisa jadi ayah yang baik. Semoga Tuhan terus pimpin saya untuk banyak pertobatan dan banyak healing, pengobatan untuk anak saya yang pertama. Supaya Tuhan membuat lebih baik dan bertahap satu-satu. Dan di saat itulah Tuhan ajar saya bagaimana saya boleh mengasihi anak saya. Yang tadi saya jengkel sekali, saya marah sekali. Tapi puji Tuhan, dia hidup sampai hari ini, namanya Stephen. Di situ saya belajar. Itulah kasih Allah. Jauh lebih besar. Dia tidak rela kita. Maka itu dia katakan, aku harus tinggalkan surga dan masuk dunia. Aku harus terima cawan Bapa. Sekalipun selama dalam kekekalan, tidak pernah seperdetik, seperjuta detik terpisah dengan Bapaknya. Allah Bapa tetapkan satu waktu, satu hari. Anak tunggalnya menerima murka dari Bapa. Mati untuk kita. Untuk saudara dan saya. Itulah harusnya. Aku rela. Karena aku mengasihi. Jadi kalau firman Tuhan katakan, harusnya kamu sudah jadi pengajar. Apa yang kita rasa? Terpaksa. Kalau kita sudah menerima kasih yang begitu rela, begitu mengharuskan dirinya mati, ditinggalkan semua ditinggal. Nyawa dia beri. Hanya untuk itu. Maka kita bisa lihat, harus itu. Relakah kita dengar apa yang dia mau. Slide berikut, Bu. Tuhan Yesus yang mengasihi kita, terus mengasihi kita. Ibrani 8, 10-12. Anugerah Allah itu yang memampukan kita untuk terus bertumbuh sehingga kita menjadi seorang pengajar. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itulah kerinduan hati. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan jadi umat. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Itu yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Dia mati dan bangkit buat kita. Dia berikan Roh Kudus melahirbarukan kita. Ada roh yang terus membuat kita. Harusnya dari awal tadi saya katakan manusia kalau tidak makan dia harus dicari apapun karena memang dicipta untuk berjuang untuk survival. Begitu juga ketika kita dilahirbarukan ada sesuatu kan yang menggerakkan kita. Cinta Tuhanku itu yang membuat aku terus nggak mau diam, mencari terus apa yang aku bisa mencintai Tuhan yang begitu mencintai. Ini soal cinta dan soal kasih. Seberapa jauh kita mengasihi Dia, mengasihi Yesus Tuhan kita. Seberapa jauh kita tahu Dia mati untuk kita. Seberapa besar kita sadar, betapa besar dosa sampai kita mati. Harus mati di hadapan Dia. Tidak ada pilihan lain. Tapi Bapa dengan anugerah yang besar memilih kita dengan anugerah kasih yang besar dan membasuh kita yang begitu najis kotor dengan darah anaknya sendiri, anak tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, mati bangkit untuk kita.
Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi raja segala raja, Tuhan atas surga dan bumi. Kita menjadi anak dalam kerajaan. Bukankah itu anugerah yang begitu besar? Kasih yang sangat ajaib. Kita berikut, Bu. Setelah kita menerima anugerah yang besar itu, apa yang harus saya perbuat? Jangan lupa, firman Tuhan mengingatkan kalau Roh Kudus ada dalam kita. Ada dua hal yang kita bisa lakukan, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memadamkan Roh Kudus dan mendukakan. Mari kita coba akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saya pun belajar. Dari kecil, saya lahir dari warga Kristen, saya katakan tadi. Saya pikir sudah selamat ya sudah selesai. Dan semua pasti oke-oke saja. Daud pernah berdosa, kita tahu. Dia berzina dengan Batsyeba. Ditegur oleh Nabi Nathan. Mengapa engkau menghina aku, Daud? Mengapa engkau menghina? Di mataku engkau menghina. Adakah tempat di mana Tuhan tidak ada? Tuhan selalu ada. Dan kita ada di mata. Betapa dukanya lihat. Waktu kita berdosa. Dan kita tidak pernah akui. Firman Tuhan ingatkan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi menjadi pemisah antara kita dan Allah kita adalah dosa. Ini masalah. Saya beberapa kali sharingkan sama anak-anak, sama istri saya juga. Ini yang sulit sekali. Saya bilang, papamu tiap hari itu hampir berdosa. Mereka sampai kaget. Gimana Pak Cam? Ya saya keluar, misalnya naik mobil, mau kerja, keluar. Ya, ada kucing lewat ngagetin. Sumpah serapah nggak? Itu pun sudah tidak benar. Kemudian masuk lewat ada motor biasa, ada tatoan begitu ya, nggak tahu kenapa rambutnya macam-macam. Ini nggak jelas nih, mau disusul dia ke tengah gitu ya, mau diklakson dia melotot ya. Apalagi sih? Belum angkot, betul ya. Belum lagi ngelihat nanti ada gitu ya, ada kumpulan perempuan-perempuan yang begitu ya, pikiran nah gitu ya. Melihatnya sekelebat tapi pikirannya nempel sudah ya. Seorang pria yang wajar selalu begitu ya, anggapnya kan pria kalau gitu ya, kalau melihat hal-hal berzina normal gitu. Tapi itulah yang tidak normal. Tapi harus diakui, Dan seperti saya katakan sama anak-anak sama istri saya, dosa itu tiap hari makin saya akui, makin papa akui, makin detail depan Tuhan. Tuhan aku tadi lihat ini, Tuhan aku ini, aku pikir ini, aku iri, aku ini, terus sama Tuhan. Karena aku boleh hidup di hadapannya dengan darah. Aku sudah dibasuh. Akankah aku menyakiti hati? Tuhan, aku begitu lemah. Aku ingin sekali tidak berdosa. Tapi Tuhan, badanku begitu lemah. Jiwa, tubuh, Alkitab katakan itu berjuang melawan itu loh dosa. Sampai Paulus bilang, apa yang aku baik, selalu yang jahat keluar dari. Aku ingin rencanakan hal yang oke, baik buat Tuhan, tapi selalu ada pertentangan dalam tubuhku. Aku manusia celaka. Kemudian Paulus bilang, untunglah bukan titik, tapi koma. Syukur kepada Allah yang telah memberikan keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan. Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membedahkan diri. Tiap hari hidup mengaku dosa. Sukacita luar biasa. Karena Tuhan bilang apa? Jika kamu mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil sehingga ia akan mengampuni.
ampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Hubungan kita oke lagi terus sama Tuhan. Nikmat. Itu mungkin yang saya bisa sharingkan. Kemudian yang kedua, membaca, merenungkan, membiarkan firman Tuhan memimpin pikiran dan hati kita. Dulu waktu remaja saya ingat, karena saya juga di gereja diingatkan, di kampus diingatkan lagi waktu itu ikut perkantas. Jadi kita mesti atur waktu kita. Saya atur waktu hidup saya bukan hanya per jam, itu buat schedule. Sampai saya bangun sampai tidur, itu per 15 menit. Saya harus gini-gini, saya pernah berbulan. Akhirnya saya boleh bilang pada zaman itu cukup berhasil. Saya suka gitu. Wah, berapa kuat? Akhirnya jatuh juga sih. Pengen gitu semua. Tapi kemudian berlalu. Akhirnya jatuh, bangun lagi. Beberapa tahun yang lalu, 5, 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Aku ingin lagi baca firman. Karena apa? Karena ada hal yang beda sekarang. Ketika pikiran hidup kita, ada firman, itu menghidupkan kembali semangat kita. Dan Roh Kudus terus melalui firman itu membuat kita untuk melihat yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Ingat, 40 tahun di padang gurun. Soal apa? Soal perut sama soal minum. Bangsa Israel bersungut-sungut. Tidak bisa melihat ada kekal. Ada Allah yang memimpin dia. Ada Allah yang memimpin dia. Sampai kadang-kadang saya berpikir, waktu di padang gurun itu waktu dia kelaparan, mereka kelaparan ya orang-orang Israel itu sampai sama kehausan. Mereka kalau nggak teriak, kira-kira Tuhan kasih nggak ya? Karena kelihatannya kalau Tuhan kasih itu waktu mereka teriak dulu. Begitu nggak saudara pikiran? Saya lagi pikir gitu, saya pikir inilah pikiran orang berdosa ya. Inilah pikiran daging gitu. Tuhan, saya mesti teriak dulu. Mesti ngelawan Tuhan dulu, Tuhan baru kasihani saya. Saya jadi ingat satu kisah waktu Tuhan Yesus meredakan laut ya, danau itu dengan angin ribut. Itu kan dibangunkan ya. Tuhan Yesus tertidur kan. Guru, engkau tidak peduli, bangun. Saya pikir kalau nggak dibangunkan, kira-kira nanti kenapa tuh? Nyampe nggak ya? Apa sih yang Tuhan Yesus bilang? Mari kita akan ke seberang. Mari kita akan ke seberang. Tuhan Yesus tidur. Saya bilang, ini kalau nggak dibangunin, nyampe nggak ya? Betul nggak, saudara? Nyatanya kan dibangunin kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Waktu dulu ada seorang pengkhotbah di Jakarta, berapa puluh tahun yang lalu saya dengar. Khotbahnya yang ini juga. Sehingga dikatakan, benar, dia lagi khotbah bertanya sama jemaat. Menurut saudara gimana? Kalau Tuhan Yesus nggak bangun? Gimana? Kalau muridnya tetap diam-diam aja. Ingat, Tuhan Yesus berkata, mari kita ke seberang. Ada angin, tidur Tuhan Yesus. Ini yang tidak ada jawaban. Dijawab oleh iman. Pasti sampai. Sekalipun perahu itu penuh air. Karena Yesus yang mengatakan. Pada berikutnya, maka itu Yesus bilang, dia berjalan di atas air. Dulu waktu orang Israel Musa membelah laut lewat daratan yang kering. Sekarang Tuhan Yesus di atas air, nggak perlu belah. Karena apa? Dia penguasa. Kita masuk ke air pun, kita tetap ada dalam dia. Kita tetap hidup bersama dia. Bukan soal makan dan minum. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Artinya apa? Semua ada dalam tangan Tuhan. Betul. Saya ingat lagi janda di Sarfat. Ingat? Janda di Sarfat itu diberi sama Elia, silakan. Kasih makanan dulu, terus minyak dan roti diolah. Nggak habis-habis.
Udah kan? Dipikir roti itu yang membuat dia hidup. Janda itu udah tenang-tenang aja tuh. Kalau sudah perhatikan. Kemudian pada saatnya anaknya mati. Kemudian Elia singkat kata membangkitkan. Apa respon janda itu? Baru dia katakan, engkau benar abdi Allah. Sudah ngerti? Kalau soal hidup, makan roti saja dengan semua. Semua bisa. Agama lain pun bisa. Tapi kalau soal hidup dan mati, hanya Yesus Tuhan kita. Jaminan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kau tidak melalui aku. Hanya dia. Jadi, apakah kita masih khawatirkan hidup kita? Apakah kita masih bernikmat seperti sekitar 400 tahun orang itu ada di Mesir, orang-orang Israel, sehingga dia hanya tahu kuali yang berisi daging dan semuanya cukup di sana. Dia terlena di sana. Padahal Yusuf sudah ingatkan, nanti Tuhan akan bawa kita ke sana, bukan di sini. Walaupun di sini begitu makmur, bukan. Sekalipun nanti aku mati, bawa tulang-tulangku ke sana. Pengertian tulang adalah, boleh bilang, iman Yusuf. Hatiku ada di sana. Aku boleh memerintah dan boleh sukses, boleh menikmati kekayaan di Mesir. Tapi tanah itulah hatiku ada di sana dan imanku ada di sana. Itulah sukacita. Bawa tulang belulangku ke sana. Saya mengingatkan banyak kepada kita. Firman Tuhan membuat kita mengerti. Bukan hanya yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Bersama Tuhan sampai kekal. Yang ketiga, lihat, yang saya beri garis kuning, warna kuning, belajar untuk mengajar orang lain. Saudara Paulus waktu ke kota-kota dia sempat dilihat sinagog-sinagog ada bait Allah. Kemudian apa? Dia cuma ngomong-ngomong. Ya, saya ada beberapa ayat yang saya lihat juga itu tentang yang Lydia. Ya, tentang seorang namanya Lydia, dia mendengarkan gitu ya mencerita tuh Paulus. Kemudian hatinya dibukakan, kemudian dia bertobat, terima Tuhan. Gitu. Dia cerita apa? Bukan gosip pasti kan? Bukan soal dapur, bukan soal apa? Bukan soal makan minum, bukan. Tentang firman. Maka itu, perjanjian lama Tuhan bisa ingatkan. Ceritakanlah apapun kepada anak-anakmu. Jangan sampai lupa tentang apa? Tuhan. Waktu duduk, waktu berbaring, waktu jalan. Cerita. Siapa yang mengajar? Kita semua. Anak-anak. Saya katakan tadi, saya pun belajar jadi orang tua. Selama ini saya belum jadi orang tua yang baik. Masih banyak dari Bapak, Ibu yang menjadi contoh buat saya. Ko Alek, Ko Haryanto, semua orang-orang contoh yang saya contoh, anak-anak luar biasa menjadi sukses. Saya masih jauh dan saya harus banyak belajar. Tapi firman Tuhan mengingat, firman itu membuat mereka hidup sampai kekekalan. Mengajar, kita jangan pikirkannya di kelas, pegang sekolah kitab dogmatika segala macam. Saya juga lagi pusing-pusing. Saya ngajar gimana kok di kelasnya, saya bilang. Di waktu kuliah juga waktu itu IPK nilainya pas-pasan lagi, saya bilangnya. IQ-nya jongkok juga nih ya. Untung lulus begitu. Gimana caranya? Bukan, saudara. Hidup bergaul sama Tuhan dengan firman pelan-pelan. Ada satu ilustrasi juga. Firman Tuhan seperti laut katanya. Waktu anak kecil berenang di sana dia nggak akan tenggelam. Tapi waktu penyelam berenang tuh cari dasarnya nggak ketemu-temu. Tapi itu kekayaan luar biasa. Hikmat Allah menuntun kita untuk kita mengerti, kita bisa mengajar, menyaksikan Kristus kepada siapa. Oke, kemudian slide berikut. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Ini ada beberapa yang saya ambil dari Ibrani ya. Dan sudah lupakah kamu? Dan sudah lupakan sebelum itu dulu ya. Akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Dia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kemudian slide berikut, Bu. Ini bacaan buku yang bagus sekali waktu itu direferensikan oleh hamba Tuhan dari
Kanaan juga, akhirnya saya juga ikut beli discipleship, awet Tozer ya. Itu tentang anak bungsu. Kita perhatikan, sebelum masuk kalimat ini, kita perhatikan anak bungsu itu minta warisan. Ini kita udah hafal sekali, luar biasa. Minta warisan kepada bapaknya. Bapaknya masih hidup, anak yang kurang ajar. Kita udah tahu persisnya anak kurang ajar sekarang. Tapi bapaknya kasih. Bapaknya kasih. Kasih. Jadi percayakan tetap. Orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang kurang ajar tetap dipercaya. Kemudian bahwa akhirnya apa? Bukan di tempat penggembalaan domba seperti orang-orang Israel, malah di tempat yang waktu itu babi masuk binatang yang boleh dikatakan haram atau itu ya, menjijikan buat orang Israel, tidak boleh. Tapi dia sampai ke sana, sampai dia pikirkan semuanya apa-apa lagi. Dia merasa apa? Aku berhak, itu hakku, aku minta. Setelah kadang-kadang kita hidup kita begitu. Tuhan, sekarang aku usaha, itu kan usahaku, aku berhak dong Tuhan. Ini aku hidup di sini, dan itu aku berhak dong Tuhan. Saudara tahu, apa yang kita lakukan itu, dan kita bisa sukses. Semua kalau tidak Tuhan izinkan, tidak mungkin. Suatu saat nafas kita dicabut, habis semua bisnis apapun, usaha, kerjaan apapun. Tapi dia tetap berikan. Sekalipun kita bilang, itu hakku Tuhan. Aku yang berhak. Dia tetap berikan. Itulah kasih Tuhan. Tapi titik tidak, koma. Izinkan dia kasih. Sampai ada satu kelaparan yang luar biasa. Sampai habis semuanya, hartanya dia makan, menjadi tempat melihara babi. Sampai akhirnya dia mau ambil tuh ampas makanan babi. Ya rebutan pasti ya. Dan itu tidak dikasih, di situ dikatakan. Dia ingat kepada di rumah bapaknya. Di rumah bapakku banyak makan. Di sini makanan najis. Tapi di sana aku akan pergi. Aku akan pergi. Kadang-kadang kita harus menemui penderitaan satu kondisi. Jika anak bungsu itu tidak makan ampas makanan babi, awet Tozer bagus ya. Ia tidak sungguh-sungguh kembali pulang ke rumah Bapak. Banyak hal suka dan duka Tuhan izinkan dalam hidup itu. Dia rindu sampai hari ini dia rindu untuk kita datang kemari. Apa kejatuhan kita? Karena kita merasa aku berhak Tuhan. Aku berhak. Aku layak Tuhan. Aku pantas. Matius 5 mengatakan, berbagai orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka yang punya kerajaan surga. Tuhan, aku tidak pernah layak. Aku tidak pernah layak di hadapan. Aku harusnya mati. Mati. Tapi kau mati gantikan. Sehingga aku boleh hidup di hadapan. Kita ada orang yang tidak pernah layak. Hidup di hadapan Allah. Bapak. Kalau tidak Kristus mati buat kita pasti mati. Kita pasti binasa. Tapi dia katakan aku rela mati untuk supaya kamu hidup di hadapan. Itulah kasih Tuhan. Seharusnya kita sudah menjadi pengajar, memberitakan Yesus Tuhan kita kepada semua. Bukankah dia juga harus, berarti dia juga rela memberikan semuanya untuk kita. 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas malam ini. Bapak berkati
semua perkataan, keterbatasan, kesalahan, praduga, dan yang lainnya, Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, Roh-Mu yang kudus memimpin, melengkapi, supaya dengan cinta kasih Tuhan, kami boleh rindu dari firman-Mu itu. Melihat Tuhan yang hidup, yang sudah mati dan bangkit buat kami. Dan Tuhan hidup dalam hidup kami. Karena bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati, pimpin, ampuni kami, kuatkan kami dalam kelemahan kami, Tuhan. Dan keterbatasan kami. Pimpin kami ya Bapak. Dalam masa-masa yang masih sulit ini. Atau masa-masa yang Tuhan juga berkati kami. Limpahi kami. Ada beberapa bisnis yang kami mendapat untung besar. Dan juga ada beberapa yang sedang drop. Apapun Tuhan, dalam kelebihan dan kekurangan kami. Biar kami boleh sadar, kami tidak pernah layak. Kami tidak punya hak di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit buat kami, kami tidak punya itu. Hanya Yesus Tuhan kami yang membuat kami berarti hidup di hadapan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan Cik Christian. Terima kasih Pak Dede untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya dengan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita masuk di dalam pokok doa, maka kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian kembali, yaitu Yesusku sumber pengharapan. Yesusku.
yakin kita akan masuk di dalam doa syafaat. Namun sebelumnya, Bapak Ibu ada yang perlu didoakan. Nanti kita bersama-sama kita doakan di pokok doa yang kelima ya. Dan tadi saya ada permintaan dari Pak Agus Setiawan, minta didoakan untuk anaknya itu Andrew yang sedang menunggu hasil pengumuman hasil USM Unpar di minggu depan dan juga menunggu pengumuman hasil SBMPTN di bulan Juni. Kiranya Tuhan yang akan membukakan jalan dan menyatakan kuasa dan kehendaknya yang terbaik untuk studi lanjut Andrew di universitas. Itu yang pertama ya. Jadi untuk pokok doa yang kelima nanti untuk Andrew kita doakan yang sedang menunggu hasil USM Unpar minggu depan dan pengumuman hasil SBMPTN di bulan Juni. Ada yang lain lagi? Bapak Ibu ada yang perlu didoakan lagi? Ya, kalau nggak ada bisa nanti ya menyusul. Kini kita akan masuk di dalam pokok doa yang pertama. Pokok doa yang pertama yaitu bersyukur kepada Tuhan yang berkenan menciptakan kita dan mengizinkan kita hadir dalam dunia. Biarlah kiranya kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menggenapkan rencananya. Untuk pokok doa yang pertama ini kami minta dengan kasih Ibu Yayang untuk membawakannya. Kami persilahkan. Ya. Mari kita berdoa. Kita satukan hati kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk saat ini masih diberi kesempatan untuk bersekutu dan berdoa bersama teman-teman seiman kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala cinta kasih-Mu kepada kami semua. Jika kami boleh hidup sampai saat ini, boleh hadir di dunia ini atas perkenanan-Mu. Pasti Tuhan punya maksud yang baik dan sungguh indah untuk kehidupan kami di dunia ini. Supaya kami boleh hidup berkenan di hati Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Hidup dengan benar, sesuai apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami ini masing-masing. Ada rencana-rencana-Mu yang boleh digenapi melalui kami masing-masing. Supaya kami pun boleh menyadarinya untuk dapat hidup sesuai kehendak-Mu. Tidak mendukakan hati Tuhan, tetapi boleh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami. Dan kami pun boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kami boleh berarti berbuah agar nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Kiranya hidup kami dapat diisi dengan hal-hal yang baik dan setia melayani Tuhan. Supaya kami menyadari hidup kami adalah anugerah dari Allah, sehingga kami tidak menyia-nyiakannya. Kami sebagai manusia yang berdosa dan fana, tetapi Tuhan begitu baik, mau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya kami mau memperbaiki hidup kami untuk menjalaninya di dalam jalan Tuhan. Jika saat ini kami bekerja, mungkin sebagai karyawan, mungkin sebagai seorang usahawan, atau seorang pemimpin, biarlah kami mau melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Rajin bekerja, jujur, dan mempunyai hati sebagai pemimpin yang berhikmat. Jika kami sebagai seorang kepala rumah tangga, atau kami sebagai seorang istri, agar kami pun dapat melakukan apa role kami, apa peran kami dengan baik dan benar. Kami berdoa dan memohon kepada Engkau saja ya Tuhan, sebagai Sang Sumber Hikmat, Sang Sumber Pengharapan, Sang Sumber Kehidupan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yayang. Sama-sama. Ya. Kini kita masuk di dalam pokok doa yang kedua.
Pokok doa yang kedua yaitu berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah dengan seluruh pihak terkait mencegah gelombang baru kasus COVID-19 melalui pembatasan mobilitas yang diperketat mudik lebaran. Kami minta dengan kasih Ibu Caiha untuk membawakan pokok doa yang kedua ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam, Bapa, selamat malam, Roh Kudus, selamat malam. Terima kasih Tuhan kalau kami juga masih diingatkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di mana pandemi COVID-19 masih merajalela. Tuhan tolong kami supaya kami juga diberikan hikmat untuk kami juga bisa bersama-sama untuk bisa mengatasi setiap pandemi ini. Supaya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana bagi setiap orang agar boleh hidup sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan anjuran dan aturan pemerintah. Tuhan tolong juga di dalam menyikapi Hari Raya Idul Fitri yang sebentar akan berlangsung, biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat bijaksana untuk setiap orang, setiap warga masyarakat untuk bisa menahan diri, untuk bisa membatasi diri, untuk tidak mengambil bagian di dalam mudik lebaran ini, Tuhan, supaya bisa mempersempit daripada penyebaran daripada virus corona COVID-19 yang semakin hari semakin bermutasi dan semakin ganas. Tuhan tolong untuk pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga aparat keamanan, supaya bisa tetap bersiap siaga dan juga bisa menegur orang-orang yang memang membandel. Tuhan tolong, Tuhan juga yang pimpinkan, agar semua orang juga bisa diberikan hikmat bijaksana untuk bisa membatasi diri mereka sendiri, sehingga tidak terjadi masalah seperti di India yang terjadi akhir-akhir ini, Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus, kami menserahkan seluruh aparat keamanan, juga seluruh pemerintah, daerah maupun pusat, dan juga seluruh warga masyarakat, supaya bisa hidup dengan lebih baik, lebih bijaksana di dalam menghadapi libur lebaran ini, dan juga di dalam mengantisipasi adanya mudik yang berlebihan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus, biarlah segala kehendak Tuhan juga yang boleh terjadi, dan Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana bagi kami semua. Doa yang jauh daripada sempurna ini, Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Caiha. Ya, kita masuk di dalam pokok doa yang ketiga. Pokok doa yang ketiga yaitu kita berdoa untuk pergumulan dunia yang kembali menghadapi gelombang baru COVID-19, yaitu seperti negara India yang berdampak pada pemerintahan Indonesia, sehingga terjadi keterbatasan stok vaksin. Kiranya pergumulan ini cepat berlalu dan pulih seperti sedia kala. Kami minta dengan kasih Bapak Kingking untuk membawakan pokok doa yang ketiga ini. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau kami ada pada malam hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami dapat mengikuti persekutuan doa. Ini semua hanya anugerah daripadamu. Kau memperkenankan kami saat ini, sampai saat ini kami dapat hidup, kami dapat menikmati kesehatan kami. Itu semata-mata adalah anugerah daripadamu saja ya Tuhan. Ketika kami berusaha, seluruh Indonesia berusaha untuk melawan pandemi dari COVID-19 ini, kami mendengar ada varian baru ya Tuhan, yang dimana lebih ganas daripada yang sekarang. Kami sangat gentar ya Tuhan. Kami takut akan hal ini, di mana varian yang baru ini telah memasuki di Indonesia ini. Kami menyerahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan juga yang memimpin dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat terluput daripada virus yang mematikan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh dunia yang saat ini juga sedang gelisah mengenai varian baru ini. Kiranya Tuhan juga yang memberi hikmat bijaksana bagi para ahli-ahli untuk mendapatkan vaksin yang tepat kembali untuk membunuh setiap virus yang baru ini ya Tuhan. Dengan adanya perkembangan
varian baru ini, persediaan vaksin makin menipis ya Tuhan. Dan terlebih-lebih ketika di Indonesia ini masih banyak yang belum mendapatkan vaksin, tetapi ada kejadian seperti ini sehingga mempengaruhi persediaan untuk vaksin yang diberikan untuk di Indonesia ini. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, biarlah para ahli ini dapat bekerja lebih cepat, lebih diberi bijaksana untuk dapat menemukan vaksin yang tepat sehingga persediaan vaksin ini juga tidak terganggu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia khususnya ya Tuhan, biarlah tak henti-hentinya Kau terus memberikan hikmat bijaksana bagi kami semua untuk selalu berlaku sesuai dengan kehendak-Mu dan juga tetap mengutamakan kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku sehingga kami dapat bertanggung jawab untuk melakukan setiap hal-hal yang diperintahkan khususnya oleh pemerintah Indonesia ini. Biarlah kami dapat bertanggung jawab untuk hidup kami dan juga untuk keluarga kami dan untuk masyarakat di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami menyerahkan masa depan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memimpin dan memberkati. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak King untuk doanya. Dan kini Sama-sama. kita akan masuk di dalam pokok doa yang keempat, yaitu kita akan berdoa untuk jemaat dan juga simpatisan GKI Kanaan agar tetap memiliki kesatuan hati, untuk tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan untuk mencari Tuhan, walau aktivitas gerejawi dihentikan karena adanya pandemi. Kami minta dengan kasih Bapak Agus Setiawan untuk membawakan pokok doa yang keempat ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih dan pernyataan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami oleh Tuhan diberikan kesempatan kehidupan sampai dengan saat ini, semuanya karena kehebatan, kesetiaan, kebaikan, dan kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan, di saat ini kami juga menyadari bahwa kami begitu dilengkumi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam kehidupan kami dikarenakan virus COVID-19 yang masih mewabah sampai dengan saat ini. Oh, Tuhan, begitu sangat mengagetkan Tuhan, virus yang sedemikian kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata bisa membuat kami begitu takut, buat kami begitu tak berdaya Tuhan. Di saat ini Tuhan, ketika kami merasakan ketakutan, kegentaran, kecemasan, biarlah kami datang kepadamu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan kepadamu, dan kami percaya ketika kami mau mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, mau berserah, kami tidak mampu Tuhan, kami begitu gentar, begitu takut, kami percaya Engkau akan turun tangan untuk menolong kami. Saat ini kami juga berdoa Bapa, biarlah Engkau akan menolong, memberikan setiap jemaat, berikan pada setiap simpatisan dari GKI Kanaan hati yang terus-menerus rindu, terus-menerus datang kepadamu Tuhan, di dalam segala kemelut, kadang-kadang virus ini, di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala kegentaran, ketakutan akan ketidakpastian di dalam kehidupan kami Tuhan, kehidupan perekonomian, kehidupan keluarga kami, dan begitu banyak permasalahan, penyakit, dan semua yang begitu saat ini begitu tidak pasti Tuhan. Biarlah kami semua tetap mau datang kepadamu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada Allah yang berdaulat, Engkau ada Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memegang sepanjang sejarah perjalanan umat hidup manusia Tuhan, dari awal sampai sekarang, sampai pada akhirnya. Biarlah kami terus-menerus Tuhan mau melihat kepadamu Tuhan, Engkau yang lebih besar, Engkau yang jauh lebih besar Tuhan, dari setiap permasalahan kehidupan kami, bahkan Engkau jauh lebih besar daripada virus COVID-19 yang wabahnya masih kami alami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong berikan kepada kami hati yang terus-menerus mencari Tuhan, seperti rusa yang selalu rindu akan sungai yang berair Tuhan. Biarlah hati kami juga memiliki kerinduan untuk selalu Tuhan bersekutu dengan Tuhan, meskipun kami tidak bisa Tuhan bersekutu secara komunal dengan teman-teman kami, meskipun kami tidak bisa berkumpul secara fisik di gereja, melakukan ibadah, melakukan persekutuan Tuhan, tapi biarlah hati kami Tuhan, ketika kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati, kami mau datang dengan kajian hati yang ramuk dan hancur Tuhan, dan biarlah kami selalu datang kepadamu Tuhan di dalam doa dan saat teduh kami setiap hari Tuhan, meskipun kami
kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Biarlah kami terus-menerus Tuhan datang kepadamu secara pribadi di dalam pembacaan Alkitab setiap hari, di dalam perenungan firman-Mu, di dalam doa-doa kami Tuhan. Kami terus memiliki hati yang begitu rindu mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau tolong memimpin kami Tuhan di tengah segala yang tidak pasti ini. Engkau memberikan pada kami arahan, hikmat, akal budi pengetahuan sehingga kami boleh mempergunakan waktu-waktu yang masih ada yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu-waktu kesempatan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, percayakan pada kami adalah kami menggunakannya dengan bijaksana. Kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh Tuhan, yang tidak menggunakan waktu dengan bijaksana, yang tidak berjaga-jaga, tapi kami terus-menerus mau rindu hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kami juga jaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan, terutama juga para penata layan Tuhan yang saat ini mungkin di rumah tidak bisa melayani di gereja, setiap majelis, setiap hamba Tuhan, biarlah Tuhan berikan pada kami kesehatan, kami terus-menerus mau ingat gerejamu di KM Kanaan, kami terus bersahati Tuhan, saling mendoakan, saling mendukung Tuhan di dalam doa kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi anak Tuhan dan semakin hari semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman kami, meskipun aktivitas gerejawi kami hampir semuanya dihentikan karena pandemi ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati juga, memberikan nikmat bagi para majelis juga hamba Tuhan, untuk kami memikirkan Tuhan kapan waktu yang tempat, kalau Tuhan izinkan kami boleh kembali membuka ibadah secara onsite. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa, permohonan kami, ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau akan mendengarkan dan Engkau akan menjawab setiap doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Agus untuk doanya. Dan kini kita akan masuk di dalam pokok doa yang kelima. Pokok doa yang kelima yaitu kita akan berdoa untuk kehidupan jemaat maupun simpatisan yang mengalami kesulitan ekonomi, tekanan hidup, yang lemah tubuh, persoalan rumah tangga, dan juga studi, dan yang merindukan seorang anak. Sehingga tetap berserah dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pedoman di dalam hidupnya. Kami minta dengan kasih untuk Ibu Yeni membawakannya dan dilanjutkan dengan doa penutup. Dan bisa dimasukkan untuk doa untuk Andrew ya Bu Yeni ya. Mari Bapak Ibu kita bersahati dan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan jemaat-Mu dan juga simpatisan gereja kami, GKM Kanaan, yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, baik pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam kelemahan tubuh, kesehatan, sakit penyakit, persoalan dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, studi atau sekolah online anak-anak, dan juga jemaat-Mu yang merindukan, yang sedang merindukan seorang anak dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kami mohon Tuhan yang akan terus menyertai, memberkati, memberikan mereka hati yang tetap percaya, hati yang tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan mereka sebagai satu-satunya pedoman di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang menolong jemaat-Mu Tuhan, menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan, khususnya di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi yang masih kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kami, dan biarlah kasih Tuhan senantiasa mengingatkan kami bahwa di dalam segala keadaan apapun yang sedang kami alami saat ini, kami tidak pernah sendirian, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai, ada Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami dan menopang serta memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga bersama-sama bersahati dan berdoa secara khusus bagi anak kami Andrew, anak dari Bapak Agus Setiawan. Kami berdoa untuk Andrew yang saat ini sedang menunggu hasil USM Unpad pada minggu depan dan juga hasil SMPTN pada bulan Juni yang akan datang. Kami mohon Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan memberikan hasil yang terbaik, dan dengan hasil yang dia dapatkan, dia boleh persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mohon Tuhan juga yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan memimpin untuk studi lanjut Andrew ke jenjang yang lebih tinggi, ke universitas yang
akan dia tuju, kiranya Tuhan menolong, memberkati, terus memberikan dia semangat dan kerinduan untuk dia boleh lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam studinya. Kami mohon Tuhan yang akan memimpin, menyertai Andrew, dan apapun hasil yang dia dapatkan, Andrew boleh tetap bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa berkomitmen untuk dia mau lebih lagi berusaha dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk Tante Hana, di mana operasi mata diundur tanggal 19 yang akan datang karena gula darah yang tinggi. Kami mohon Tuhan yang akan menolong, menyertai, menjagai Tante Hana di dalam waktu-waktu ini sampai tanggal 19 nanti, sehingga tanggal 19 nanti kesehatan Tante Hana tetap terjaga dengan baik, gula darah boleh tetap stabil, sehingga tindakan operasi boleh dilakukan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang akan menerima vaksin pertama ataupun vaksin yang kedua di dalam waktu-waktu dekat ini, dalam minggu ini ataupun minggu-minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang tetap memberikan kami semua kekuatan, kesehatan yang terbaik, sehingga kami juga boleh siap di dalam menerima vaksin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah seluruh doa dan permohonan kami, dan kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama kami juga boleh diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kami bersyukur kami juga boleh bersama-sama berdoa, dan kami berserah kepada Tuhan. Kami mau serahkan sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan, istirahat kami malam ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kami, dan esok hari dengan anugerah Tuhan kami bangun, dan kami boleh terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Yeni untuk doanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk persekutuan doa pada malam hari ini setelah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam. Terima kasih buat pelayanannya, Pak Dedi. CCE, thank you pelayanannya. Ya, sama-sama. Thank you Terima kasih. Pelayanannya semuanya ya. Pak Dedi, Pak CCE. Dedi keren, God bless. keren, keren. Oh iya, Polek. Polek tetap jadi Kemarin- teladan ya. Tahun kemarin sekali ya, tahun ini 2 kali, tahun depan 3 kali.